Tema kita pada hari ini adalah Kristus sebagai Sang Injil. Dan tema kita ini dilatar belakangi oleh bahwa semua orang Kristen, semua orang yang hidup di bumi ini, dan orang-orang percaya yang tentunya adalah orang-orang percaya, pasti mereka memiliki panggilan mereka masing-masing. Panggilan secara umum, panggilan secara khusus, dan panggilan pribadi. Dan orang-orang yang tidak meresponi panggilannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang meninggikan diri atas Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kita mau bahas banyak hal pada malam hari ini. Kalau kalian mau bertanya, silahkan. Ya, kita mulai ya. Saya agak ini ya. Silakan Odiana Reflia. Halo. Halo, selamat malam, Kak. Ya, malam Bu. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Ya, ini saya mau bertanya, maksudnya mau tanya sedikit. Ya. Kalau misalkan ada KPI, lalu kalau kita tidak puasa dulu sebelum ikut KPI, itu apa diperbolehkan apa tidak bisa? Masalah KPI itu perjamuan kudus ya, komuni ya. Tidak, itu kebaktian penyegaran rohani. Itu dia KKR begitu. Jadi itu diperbolehkan kalau puasa baru boleh ikut apa enggak puasa juga ikut atau bagaimana ya? Sebenarnya begini Bu, kalau masalah yang Ibu katakan KPI itu kan tidak ada di semua gereja ya. Jadi itu hanya Iya, gereja-gereja tertentu yang membuat. Nah, jadi kalau mungkin gereja itu membuat persyaratan bahwa mungkin sebelum ikut ini harus puasa, oke silakan puasa. Kalau mungkin nggak diwajibkan puasa, ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ketahui begini, esensi berpuasa itu apa? Tuhan Yesus itu pernah berbicara tentang hal berpuasa. Tuhan Yesus itu iya, sedang mau, kan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu puasa, janganlah orang lain tahu kalau kamu sedang berpuasa. Ya, minyakilah rambutmu, basuhlah wajahmu, agar tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Jadi esensi berpuasa itu adalah kita itu merendahkan diri dengan menolak kedagingan kita. Ya, jadi iya, Anda boleh berpuasa, Anda boleh tidak berpuasa. Itu terserah Anda. Anda kapanpun yang bisa Anda lakukan ya silahkan. Karena tujuan puasa itu bukan tentang menunda makan minum, bukan tentang menunda lapar, tapi tentang apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menjadi miskin di amin, hadapan amin, Allah, kita amin, menjadi miskin di hadapan Allah dengan merendahkan diri, dengan menolak apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam hal ini adalah makanan. Makanya dalam Matius 5, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Orang miskin di hadapan Allah itu bukan tentang materi, tetapi orang yang mengakui dan menyadari bahwa dia adalah orang yang rendah di hadapan Allah. Gitu. Jadi esensi berpuasa itu di situ. iya. Lalu Gitu ya. saya mau, bisakah saya bertanya lagi yang kedua? Bisa? Boleh? Halo? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang Ya, kedua, silakan, Bu. silakan. Iya. Selama ini, selama dari 2021, saya itu punya masalah di gereja. Nah, di gereja itu karena ada masalah status tanah nggak jelas, lalu saya itu diberhentikan dari penatua gitu. Lalu kemudian itu saya tidak pernah ikut gereja, saya cuman ikut gereja online. Saya ikut gerejanya online dari pendeta Melato, kadang dari Pak Gilbert, kadang dari Pak Esra Suru. Kak Elia sendiri juga kadang saya ikuti di TikTok. Nah itu yang membuat saya ada satu pertanyaan, apakah saya tidak gereja tetapi saya maksudnya tidak macam-macam, tidak membuat orang lain merasa, artinya tidak merasa dengan keberadaan saya tidak gereja pun saya diam-diam. Apakah saya salah kok kalau saya tidak ke gereja, itu saya salah kah? Ya. Tujuan ke gereja itu ngapain dulu, Bu? Kalau kita ke gereja itu bukan untuk main-main.
Kenapa kita perlu wajib ke gereja? Karena di dalam gereja kita bisa bersekutu, mengaku dosa, saling bersaksi, dan juga yang paling penting adalah di dalam gereja kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi Tapi dengar dulu, maaf, dengar dulu. Kalau Anda tidak ke gereja hanya karena permasalahan Anda sombong. Maksud saya begini, masa kamu menyalahkan Tuhan atas kasusmu dengan manusia? Kamu ke gereja bukan untuk ketemu manusia, dan gereja itu bukan milik manusia. Itu milik Allah. Gitu. ya, Jadi ya, jangan salahkan Allah. Jangan kamu memutus relasimu dengan Allah, dan jangan mempersalahkan dia atas kesalahan yang tidak Allah perbuat sendiri. Disitulah kedewasaan itu diuji, Bu. Makanya Tuhan Yesus berkata begini dalam Matius 5 ya, ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini tentang pengampunan. Karena kalau niscaya Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, ya, Anda nggak akan menghasilkan buah-buah yang seperti itu. Gitu. Nggak ada alasan, jangan membela diri. Jadi nggak ada alasan, wah mereka benci saya, mau mereka benci sama Anda apa segala macam, apapun kasus Anda dengan mereka, itu ya silakan saja. Tapi jangan persalahkan Allah atas apa yang tidak Allah lakukan. Nanti Tuhan tuntut itu loh. Gitu. Saya bukan menghakimi Anda ya. Saya memberitahu Anda, ini tentang pengampunan. Sebagaimana Kristus mengampuni orang yang tidak bersalah. Lalu seandainya pun dia bersalah, mengapa kita tidak memberi pengampunan kepada mereka? Oh, saya sudah mengampuni. Kalau kamu sudah mengampuni, pergi ke gereja. Karena ke gereja kamu bukan mau ketemu mereka. Kamu ketemu dengan Tuhan di sana. Dan berapa banyak orang di gereja yang ibu sendiri tidak tahu. Orang-orang ketika melihat Anda, mereka bisa bertobat, mereka bisa berbagi bersama, bisa memberi berkat, bisa mendapat berkat. Begitu. Jadi, jangan, orang Kristen yang dewasa rohani itu tidak akan seperti itu. Ya, jadi ke gereja, jangan nggak ke gereja. Jangan, di dalam Ibrani dikatakan begini, jangan biasakan, ya, nanti kita buka ayatnya ya. Ibrani, Bentar ya, saya buka. ya, ya, Ibrani 10 ayat 25. Coba Ibu baca sendiri dalam Alkitab. Kalau Ibu ada Alkitab, coba dibaca. ya. Ibrani 10 ayat 25. Ya, coba dibaca. Ibrani 10 ayat 25. Sebentar. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo? Ya, jadi gimana? Udah dapat kan Sudah, ayatnya? sudah. Jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari ayat itu? Ya, memang saya secara pribadi mengakui itu, tapi yang membuat saya tidak puas karena apa, ini tanah milik gereja itu kami punya. Lalu masalahnya itu mereka kasih hibah ke orang lain, bukan kami yang kasih. Lalu terjadilah masalah ke sinode, lalu kami kembali ke sinode tidak mampu atasi itu, lalu kami dikembalikan ke tangan penguasa, apa? Kalau kami istilah di NTT sini, penguasa kerajaan itu kembalikan kami ke sana, lalu di situ pun tidak terselesaikan masalah itu. Akhirnya masalah itu sampai sekarang belum selesai. Lalu Apakah masalah, nggak usah panjang lebar, apakah masalahmu itu akan terselesaikan kalau Anda tidak ke gereja? Karena enggak.
Anda ke gereja, tidak ke gereja, nggak ada dampaknya dengan permasalahan itu. Dan jangan simpan akar pahit. Ibrani 12 ayat 15. Itu saja, tidak perlu bela diri, bla 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 bla. Rendahkan dirimu. Akui, kalau kamu sudah akui dan tahu itu, jangan lakukan itu lagi. Itu saja. Ya, Kak, masalah tanah kami begini-begini itu urusanmu. Ya, tapi buktikan bahwa Anda tidak menyimpan akar pahit dalam hatimu dengan pergi ke gereja. Dengan demikian, ibu menimpuk bara api di atas kepala mereka yang membenci Anda. Dan bisa jadi itu cara Tuhan untuk mengembalikan apa yang telah menjadi hakmu sejak semula atas tanahmu itu. Kan Amin, begitu. amin, Jadi pergi ke amin, gereja, jangan amin. tinggalkan gereja. Iya, Itu ya. makasih atas pencerahannya. Dan saya pernah inbox Kak Elia di TikTok tetapi tidak balas. Jadi saya mendingan saya tunggu waktu yang tepat untuk saya bisa ngobrol. Kira-kira bagaimana dia punya jalan, dia punya Jadi ke gereja ya, solusi. Bu ya. Iya, makasih. Iya. Tuhan berkati. Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Yuk. Jangan nggak ke gereja. Banyak kali nih kalian yang mau naik ini. Ya, silakan Ade Eryani. Halo, shalom Kak. Ya, Mau tanya, ini saya kan udah umur 25 tahun tapi belum dibaptis dan belum ada Kenapa belum dibaptis kamu? iya saya iya jadi intinya saya mau nanya nih, kan saya belum ada dibaptis dari kecil, belum ada naik CD dan lain-lain lah di gereja. Jadi kira-kira nih Kak, ada nggak masukan selain harus segera dibaptis ya, kira-kira masukan yang mungkin, karena saya pernah dengar katanya doa yang belum pernah dibaptis itu nggak akan dijamah sama Tuhan. Mungkin ya, saya nggak mau dibaptis karena orang tua saya, keluarga saya gereja di satu tempat yang saya memang nggak kenal di situ. Lebih tepatnya ke gereja HKBP. Saya nggak ngerti bahasa Batak, saya juga nggak paham sama alur gerejanya. Jadi saya kayak ngerasa belum kena aja gitu. Tapi dipaksa sama orang tua harus harus baptis di gereja tersebut. Kira-kira nih Kak, mungkin saya butuh teguran kali sih, bukan cuman disuruh aja ya. Saya butuh teguran dari Kakak, gimana caranya saya harus menerimakah keputusan orang tua saya yang harus baptis di situ, atau saya harus cari gereja lain gitu. Itu sih Kak. Ya. Kita buka ya di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan begini. Kamu harus mengerti dulu, baptisan itu sepenting apa dalam iman Kristen gitu ya. Nah, di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau kamu mengaku percaya, itu sudah sepaket dengan bukti kepercayaanmu itu, yaitu baptisan yang akan kamu lakukan ketika kamu mengaku percaya. Nah, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau memang kamu mengaku percaya, maka kamu harus membuktikan kepercayaanmu itu dengan melakukan apa yang kamu percayai, yaitu baptisan. Baptisan itu sendiri adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 11, bahwa baptisan itu adalah pintu gerbang atau awal masuk di mana kamu mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit di dalam baptisan itu. Ya, terlepas dari metode baptisan yang beragam, ada percik, selam, tuang, ya, itu sama-sama benar. Yang penting di dalam satu nama, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi masalahnya, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, kamu jangan memberi dirimu dibaptis karena paksaan orang tuamu, tapi oleh karena kesadaran hati nuranimu sendiri. Dan kalau memang kamu tidak bertumbuh di gereja itu, kamu cari gereja lain yang membuat kamu bertumbuh.
Dan kamu harus belajar dan memahami benar-benar bahwa gereja itu tidak sesat. Ya. Oke Kak, tapi gini, soalnya Jadi saya kan, sorry. kamu cari tempat di mana kamu bisa tertanam. Karena gimana? Sorry jaringannya jelek. Jadi gini Kak, Gimana? saya kan mau dibaptis. Saya ada rencana memang mau dibaptis di satu gereja Bethel, tapi orang tua saya tidak memperbolehkan dan dia tidak akan membantu saya dalam pengurusan baptisnya. Itu sih Kak yang jadi kendala, dan saya rasa saya memang nggak bisa di gereja yang di orang tua saya sekarang ini gitu, tapi dipaksa dan tidak ingin, mereka tidak mau mengurusnya. Apakah kira-kira saya berdosa nggak ya kalau saya mengurusnya itu sendiri? Jaringannya jelek ya. Masalah berdosa atau nggak berdosa mengurusnya sendiri nggak berdosa. Ya kamu tahulah di mana kamu bertumbuh, karena percuma kamu nanti dipaksa orang tuamu harus ke gereja tertentu, tapi kamu yang nggak bertumbuh di sana, kamu tidak dibekali dengan baik di sana, ya untuk apa? Jadi kamu yang tahu, dan yang paling penting kamu mengkomunikasikan itu ke orang tuamu dengan baik dan benar. Biar apa? Biar itu tidak menjadi sandungan bagi mereka gitu. Jadi ya kamu berjuanglah gitu. Dan harus dibaptis, nggak ada istilah nggak dibaptis. Kalau kamu mengaku percaya tapi kamu tidak mau dibaptis, kamu tidak percaya. Dan orang tidak percaya itu akan dihukum. Gitu. Iya Ya. Kak, berarti gerejanya nggak salah ya. Berarti gerejanya nggak salah ya Kak. Walaupun saya nggak ngikutin orang tua, saya nggak salah lah ya Kak. Nggak salah. Tapi pastikan gereja itu benar. Secara doktrinal dan juga secara praktek. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Gitu ya, jadi kita pun harus hati-hati milih gereja, jangan asal-asalan. Sekarang banyak gereja yang nggak jelas, tahap-tahap aja pengajarannya. Yang Yesus itu lebih rendah dari Bapa lah, yang Yesus itu ala minor lah, yang oneness lah, yang apalah, aduh, yang gereja malaikat lah. Silakan Ciko. Shalom Kak, selamat malam. Ya, shalom, silakan. Ya, langsung saja. Sebenarnya pertanyaan saya ini agak konyol Kak. Jadi ini mengenai masalah kehidupan kita sehari-hari. Mengapa Tuhan menciptakan kita kalau kita hanya untuk menderita di bumi, di dunia ini? Mengapa kita harus berusaha untuk menyembah Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, dan ujung-ujungnya juga kita ndak mungkin dengan dosa kita ini kita ndak bisa mendapatkan kerajaan surga itu Kak. Lebih kesimpulannya, kenapa kita harus hidup di dunia ini hanya untuk menderita? Ya, yang membuat kamu menderita itu ya dirimu sendiri, bukan Tuhan. Dosamu yang buat kamu menderita. Bukan Tuhan ciptakan kamu untuk menderita. Tuhan ciptakan manusia sedari awal itu untuk hidup yang kekal dengan di dalam kekudusan. Tapi dosa merusak semua, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya. Sakit, penyakit, duka cita, kematian itu upah dosa. Tuhan gak pernah cipta manusia untuk sakit. Tuhan gak pernah cipta manusia untuk mati. Tuhan gak pernah cipta manusia untuk mengalami kesedihan. Makanya di langit bumi baru, setelah peristiwa kebangkitan, itu nggak ada hal-hal seperti itu. Ya, jadi, untuk apa kita hidup untuk menderita dan lain sebagainya, segala macam? Ya memang kita hidup itu karena, kita itu hidup menderita itu karena dosa-dosa kita. Nah, kalau kamu katakan, untuk apa kita menyembah Tuhan, bla bla bla, berbuat baik, kalau toh dosa kita nggak akan bisa mencapai surga. Betul, kamu hebat. Nggak ada yang bisa mencapai surga, tapi surga bisa menjangkau kita. Untuk itulah Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging. Untuk itulah Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu menjadi daging untuk menjangkau manusia yang percaya kepadanya agar kita beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Tuhan Yesus sendiri
mengaku sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, agar di dalam Dia kita bisa bersatu dengan Sang Bapa yang adalah sorga. Gitu. Jadi solusinya apa? Pertanyaanmu ini sebenarnya merujuk kepada bahwa ya semua harus datang kepada Kristus. Agar apa? Agar mereka dimampukan untuk bisa bersatu dengan sorga. Karena seperti yang kamu katakan, tak ada seorang pun yang mampu bersatu dengan Allah. Tapi kekudusan Allah itu akan menguduskan kita. Tetapi kekudusan Allah itu diperantarai dan diperpanjang tangani oleh siapa? Oleh Kristus yang adalah firman-Nya Bapa. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi kekudusan Allah lah yang dialiri melalui Kristus yang membuat kita menjadi kudus. Gitu. Jadi solusinya itu apa? Obatnya itu apa? Kalau kamu sudah menyadari bahwa segala sesuatu sia-sia, itu Alkitabiah, brother. Jadi kalau kamu katakan percuma ini, percuma itu, betul percuma. Dan di dalam kepercumaan itulah ada jalan yang Allah berikan, yaitu firman-Nya yang hidup itu, Yesus Kristus. Jadi solusi dari kerusakan kita, solusi dari kemiskinan kita di hadapan Allah itu apa? Percaya Yesus. Karena Yesus yang membawa kita kepada Bapa. Dia perpanjangan tangannya Bapa. Dia yang apa? Menganugerahi kita keselamatan itu. Ya, itu bagus. Pengakuan kamu itu bagus bahwa kita memang tidak nggak berguna, betul. Tapi apa kata Rasul Paulus? Justru di dalam kelemahanku inilah kuasa Kristus menjadi nyata. Karena kalau seandainya kita tidak lemah, tidak mungkin Kristus datang ke dunia. Gitu. Ya. Iya Kak. Ya makasih Kak, makasih banyak. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Saya kira itu saja Kak. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Oke. Jadi gitu ya. Itu pertanyaannya bagus itu. Nah, kalau dijawab dengan tepat itu pertanyaan bagus. Ya. Karena justru ketidakmampuan kita itulah yang membuat kita dikasihani oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan untuk itulah karya Allah itu dinyatakan melalui Dia. Gitu loh, ya. Jadi poinnya di situ. Silakan Lady Sky. Shalom. Shalom Kak, Salam. saya Satu Pak. Ya, silakan. saya mau bertanya, kemarin kan saya nonton live dari Apologet dan saya ketepan punya pertanyaan yang timbul di pikiran saya gara-gara ada yang bertanya, Apa intinya gini Kak, jadi di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, tetapi jika bagi perempuan maaf Kak, salah baca Kak, tetap yang 1 Korintus 11 ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kan sebenarnya apologet ini kan dari Kristen Ortodok, lalu saya timbul pertanyaan bagaimana dengan gereja yang lain, kan ada yang tidak bertudung, ada juga yang berdoa dengan biasa, lalu dia menjawab ia tidak menghormati Tuhan. Lalu bagaimana ya penjelasannya Kak Elia? Ya, kita baca ya. 1 Korintus 11 ayat 5. Ini kan judul perikopnya tentang hiasan kepala wanita. Dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.
Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan dalam segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Ya, ini sering digunakan ayat ini untuk memaksa perempuan untuk bertudung. Tetapi ini akan menjadi berbeda kalau kita dihadapkan dengan ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Di satu sisi kita disuruh bertudung, perempuan disuruh bertudung. Tapi di satu sisi Rasul Paulus berkata, rambut itu ya penudung. Jadi yang bisa kamu simpulkan itu apa? Jadi yang melatar belakangi ayat ini adalah pada zaman Paulus, wanita itu ketika menudungi kepalanya, itu dia menunjukkan kesopanannya dan sikapnya yang tunduk kepada suaminya. Karena dia berada dalam ruang lingkup keyahudian yang memang perempuannya bertudung. Tetapi di satu sisi Rasul Paulus berkata bahwa rambut panjang itu adalah tudung bagi perempuan. Jadi kalau kamu mau bertudung ya silakan. Kalau kamu tidak bertudung juga ya nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Kenapa? Karena kesimpulan Rasul Paulus begini, tetapi jika ada orang yang mau membantah dengan tidak berkerudung, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ya. Dan ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Gitu loh. Jadi, tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, betul. Ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi penudung yang dimaksud Rasul Paulus itu apa? Oh, dari rambut yang diberikan. Ya Rambut panjang. rambut. Mm-mm. Makanya perempuan itu kalau boleh jangan rambut pendek, jangan seperti laki-laki. Ya rambut seperti perempuan biar pada umumnya itu mahkota perempuan, itulah penudung kepala perempuan yang menandai bahwa dia perempuan. Dan laki-laki janganlah berambut panjang. Katakan itu kata Rasul Paulus. Loh bukankah Yesus itu berambut panjang? Yesus berambut panjang karena dia seorang rabi. Ya, beda gitu loh. Jadi gimana Kak? Apakah saya harus bertudung atau tidak bertudung? Terserah. Kamu mau bertudung silahkan, mau nggak bertudung juga nggak apa-apa. Nah, kenapa orang Ortodoks bertudung dan beberapa orang Katolik pakai mantila? Itu tradisi yang diteruskan. Nah, Ortodoks itu unggul sekali dalam tradisi. Mereka tuh juaranya tuh. Mereka tuh hampir tidak berubah. Jadi pengajaran dari rasul-rasul, tradisi-tradisi suci itu mereka tuh hampir tidak berubah. Itu Ortodoks tuh juaranya di situ. Ya, tetapi bukan dengan demikian kamu tidak bertudung lalu kamu dihakimi bagaimana enggak. Karena rambut yang di kepalamu itu adalah tudung bagimu. Tapi kalau kamu merasa bahwa dengan bertudung kamu merasa lebih baik di dalam dirimu, ya udah silahkan bertudung. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi jangan seperti yang lain. Kamu ke gereja pakai baju-baju seksi ya itu kurang ajar namanya. Ya kan? Kalau pakai rok mini, rok pendek, ya itu perempuan-perempuan nggak belajar itu. Ya. Jangan penampilanmu menjadi batu sandungan. Nah, alangkah lebih baik kamu menudungi kepalamu, menutupi badanmu. Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan agar tidak ada orang yang tersandung oleh karena penampilanmu itu. Jadi esensi moralnya itu di situ. Jadi bukan tentang masalah boleh atau tidak boleh, bukan masalah itu. Bukan masalah wajib tidak wajib, bukan masalah itu. Tapi masalahnya kamu mau atau enggak.
Ya, kalau kamu mau silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Karena pada konteksnya sama Rasul Paulus bilang, ya rambutmu itu ya penudung bagimu. Makanya Rasul Paulus larang laki-laki berambut panjang agar tidak sama dengan Perempuan. perempuan. Itu esensinya. Jadi ya kalau ada yang bilang kamu nggak menudungi kepalamu apa ya, urusan mereka. Tapi yang penting kamu pakai pakaianmu yang sopan ya, jangan memamerkan apa auratmu segala macam, itu jangan. Ya, Tuhan tahu hatimu kok gitu. Tapi jangan kemudian, karena anak-anak muda sekarang tuh begitu ya, ke gereja tuh untuk menunjukkan betapa cantiknya dia, betapa bagusnya rambutnya, betapa bagusnya garis lehernya, betapa aduh, begitulah ya. Jadi ya jangan begitulah gitu. Oke? Ya, Kak Elia, makasih ya, Kak. Jadi kalau mau bertudung silahkan, nggak bertudung juga nggak apa-apa gitu ya. Karena Oke, Kak. menurut- Terima Oke, kasih. sama-sama. Ortodoks tuh memang unggulnya di situ. Mereka itu sangat memutar yang diteruskan. Silahkan Selviana. Aduh, bunyi apa itu? Halo, Shalom, Selviana. Oh, nggak ada ya. Ya, silakan Ginta 07. Ada aja kliennya. Naik tuh mau ngapain lah kalian? Silakan ayam yours. Halo? Halo, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? eh aku mau tanya Kak tentang bahasa roh. Oke. Apa yang mau ditanya tentang bahasa roh? Kan tadi aku baru denger nih dari pendapat Bapak Stephen Tong kalau nggak salah. Katanya bahasa roh yang biasa kita dengar itu dari gereja-gereja karismatik itu palsu katanya. Karena bahasa roh itu dimengerti dan bisa diuji. Jadi kalau itu gak dimengerti dan hanya asal diucapkan itu katanya palsu, Kak. Ya. Tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kalau menyudutkan gereja tertentu ya nggak boleh ya. Itu tidak etis ya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti dan dapat diuji itu benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa roh itu punya dua pengertian. Ada dalam pengertian senolalia, bahasa asing yang ada di dalam Kisah Rasul 2. Ada dalam pengertian glossolalia, bahasa lidah. Ya, jadi senolalia itu bahasa asing seperti dalam Kisah Rasul 2, ketika rasul-rasul itu kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Itu mereka berbahasa bahasa yang mereka belum pernah pelajari. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa itu mengerti apa yang mereka sampaikan. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa, yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa, dalam 1 Korintus
14 ya. Coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi, kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa roh itu harus teratur. Dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili? Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh, itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil, orang bernubuat tujuan menginjil, orang berbahasa roh untuk menginjil. Kalau kamu berbahasa roh, lalu tidak ada yang menafsirkan bahasa rohmu itu, siapa yang akan terinjili dari bahasamu itu? Ya? Jadi kalau ada yang mengatakan mari berbahasa roh rame-rame, mari bersama-sama berbahasa roh, itu salah itu. Lalu ada orang bahasa roh kejang-kejang, lalu melompat sana, ribut. Roh Kudus itu memberi penguasaan diri. Bukankah buah roh adalah penguasaan diri? Nah kalau buah roh penguasaan diri, lalu kamu mengaku dihinggapi Roh Kudus, tapi kamu lompat sana, lompat sini, tidak bisa menguasai diri. Roh apakah itu? Roh dari mana itu? Ya, jadi nggak ada orang dipenuhi roh itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Tenang, Roh Kudus itu tuh menginsafkan kita, menyadarkan, memurnikan pikiran. Coba lihat nabi-nabi itu, ketika diilhami roh Allah, ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Ya. Tapi ketika kita ngomong begini, lalu mereka ini akan bilang, wah Elia kamu menghakimi, bla bla bla. Oh, dikasih tahu yang benar nggak mau. Tiba ngomong begini dicap menghakimi, bukan menghakimi, memang demikian adanya. Ya, saya nggak menyebutkan gereja apapun, tapi kalau ada yang seperti itu, jangan benarkan dirimu, itu salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah menginjili, membangun. Kalau bahasa rohmu tidak dimengerti orang lain, apa yang dibangun? Kalau kamu pun tidak mengerti bahasa rohmu itu apa, apakah kamu dibangun oleh bahasa rohmu itu? Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kata Yunani menafsirkannya di sana adalah hermenia, hermenetikos. Hermeneutika. Nah, hermeneutika itu ilmu penafsiran. Jadi harus ada yang menafsirkannya. Agar jemaat dibangun, agar kamu dibangun. Enggak asal ceplos-ceplos begitu aja, tidak ada arti. Itu esensi bahasa roh. Jadi ngerti dulu tujuannya apa. Jangan asal spiritnya ada, semangatnya ada, tapi melenceng ke sana kemari, ya nggak boleh. Ya, jadi begitu ya. Saya tidak membenarkan Stephen Tong dalam mungkin dalam tanda kutip rasa skeptisnya dia kepada gereja lain, tapi saya setuju dengan pendapatnya bahwa bahasa roh itu memang harus dimengerti dan bisa dikontrol. Ya, saya bisa diuji. Ya, saya sepakat dengan itu. Gitu. Gitu ya. I am yours ya. Berarti Kak, kalau misalnya nih kan kita berbahasa roh, tapi kita gak ngerti itu, berarti kita harus berdoa, nggak apa-apa nggak Kamu kalau harus berdoa dong. nggak, maksudnya nggak saat itu kita mengerti itu nggak masalah. Ya harus saat itulah kamu berdoa, minta Tuhan apa artinya biar kamu dibangun. Kan gitu. Oh, Iya, masa oke, kamu oke. bahasa roh sekarang lalu tafsirin minggu depan? Yang mendengarkan itu belum tentu hadir di sana nanti. Lalu dia udah terlanjur ngecap, oh ini orang aneh, ini ngacap, ini enggak gitu. Gitu. Jadi bahasa roh itu begitu ya.
Bukan sembarangan itu karunia. Dan karunia itu dipergunakan menurut tujuannya. Tujuannya apa? Menginjili dan bersaksi. Itu poinnya. Bisakah kamu bersaksi kalau ucapanmu nggak ada yang ngerti? Bisa nggak kamu bersaksi kalau ucapanmu tidak ada yang ngerti? Enggak sih, Kak. Udah, itu tujuannya ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ya. Tuhan berkati.